Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa dengan NIM spesial 154. Ya, kali ini saya akan membahas kembali soal nomor 3 mengenai jurnal umum perusahaan dagang. Berikut adalah soalnya yang akan saya jabarkan dengan kemampuan terbaik saya. Ya, cekidot. Mari kita mulai dengan soal. Ya, untuk soalnya ini bisa kita perhatikan bersama. Teman-teman perhatikan. Iya, kita langsung saja ya, serius dari soal pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 2013. PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai Rp1.200.000. Syaratnya VOB Destination. Ya, yang dimana ketahui tadi FOB Destination itu ongkirnya tidak dibayar ya. Ya, ini jurnal transaksinya. PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC. PTA ini kita membeli barang dagang secara kredit. Kita kredit dulu ya membelinya, itu Rp1.200.000. Maka kemudian ada juga ini tenggang waktu kita bayar hutangnya itu 10 hari dari tanggal 1 sekarang. Yaitu jika kita membayar sebelum hari ke-10, maka kita akan mendapatkan potongan diskon yaitu 3%. Kemudian dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Karena sistemnya FOB Destination, maka yang menanggung biaya ongkir ialah PTC. Jadi kita buat di periodiknya, yaitu di debit ialah pembelian sebesar Rp1.200.000. Kemudian utang dagang Rp1.200.000 di kredit karena kita membeli barang secara kredit. Lalu di perpetual, yaitu persediaan barang dagang Rp1.200.000. Karena perpetual maka tidak dicatat pembelian melainkan PBD Rp1.200.000 dan utang dagangnya Rp1.200.000 karena kita belinya hutang tadi. Kemudian pada tanggal 4 Juli kita lihat transaksinya, yaitu PTA mengembalikan barang kepada PTC atas pembelian kredit tanggal 1 Juli 2013 senilai 200. Jadi kita meretron lagi barang ini, membeli barang ini kita kembalikan lagi karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu 1 Juli 2013 senilai 200, maka kita kembalikan lagi jadi utang dagang. Jadi return pembelian karena ininya utang dagang kita taruh di debit, return pembeliannya di kredit 200. Sama halnya dengan jurnal perpetual, utang dagang 200 di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Kemudian lanjut ke transaksi ketiga pada tanggal 8 Juli 2013. PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTB. Kita menjual senilai 12.500.000 dengan syarat FOB shipping point yang menanggung ongkir, yaitu pembeli. Jadi dia mengutang kepada kita, tenggang waktunya yaitu 10 hari. Bila 10 hari bisa bayar, maka akan mendapatkan 2% untuk mereka potongannya. Dengan biaya transportasi sebesar Rp120.000, Kemudian harga pokok barang yang dijual sebesar Rp7.500.000. Jadi kita buat di jurnal periodiknya. Karena kita menjual, jadi penjualannya kita taruh di
di kredit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Piutangnya kita taruh di debit 12.500.000, penjualan 12.500.000 di kredit. Lalu di perpetual kita taruh piutang debit 12.500.000 dan kreditnya penjualan 12.500.000. Lalu kemudian di sini ada harga pokok barang yang dijual sebesar 7.500.000. Harga pokok penjualan 7.500.000. Kemudian kreditnya persediaan barang dagang 7.500.000. Harga pokok penjualan ini dia ke sini juga. Lalu transaksi keempat, pada tanggal 10 Juli 2013, PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang PTC tanggal 1 Juli. Kita lihat lagi ke 1 Juli 2013. PTA membayar pelunasannya atas pembelian barang. Jadi kita membayar utang kita kepada PTC ini pada tanggal 1. Yaitu pas kita mendapat potongan 3% dari ini. 1 Juli ke 10 Juli berarti kita masih mendapatkan 3% potongan. Jadi kita bikin di jurnal dagang itu kita PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang. PTA membayar. Oh, jadi kita salah, maaf. Jadi kita membayar utang. Jadi kita membayar utang dagang kita membeli barang dagang secara kredit. Oh, kita membayar utang kita ke PT tadi. Jadi jurnalnya seperti ini, utang dagang 1 juta, kreditnya kas 970, dan kita mendapat diskon pembelian. Kas kita kan berkurang gara-gara bayar utang, jadi kita diskon pembeliannya jadi 30%. Jadi yang kita bayar cuma 970%, kita mendapatkan potongan 30.000. Lalu di perpetual kita buat juga utang dagang 1 juta, kasnya 970.000. Diskon pembelian kita ganti dengan PBD. Lalu kita ke transaksi kelima, yaitu pada tanggal 15 Juli 2013. PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli. PTX mengembalikan barang. Oh, dia mengembalikan barang ke kita, retur. Tanggal 8 Juli. Kita lihat tanggal 8 Juli di sini. Ya. 8 Juli senilai 1.330.000 untuk harga pokok penjualan sebesar 600.000. Jadi kita buat di sini retur penjualan senilai 1.330.000 di debit, kemudian di kredit piutang dagang 1.330.000. Lalu di perpetual kita bikin juga sama dengan periodik. Kita tambahkan PBD-nya, persediaan barang dagang 600.000, dan harga pokok penjualan 600.000 juga, karena di perpetualan dimasukkan seperti ini. Lalu transaksi yang F pada tanggal 22 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta. Syarat FOB destination, itu tidak membayar ongkir untuk pembelinya secara kredit ke PTC. Jadi PTC tidak mendapatkan biaya transportasi 100.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 5 juta.
dia membelinya secara kredit ke PTC. Jadi kita bikin di sini yaitu piutang usaha karena dia kredit. Dan oh, maaf, ternyata dibikin ongkirnya, beban angkut penjualannya 100.000 ya, maaf. Kasnya piutang usaha 9 juta, penjualannya 9 juta di kredit. Lalu beban angkut penjualan 100.000. Oh, iya. Kita yang menanggung beban angkut penjualan. 100.000. Lalu kreditnya kas 100.000, keluar duit. Lalu piutang usaha di perpetual 9 juta di debit, penjualan di kredit 9 juta. Harga pokok penjualan 5 juta ya di sini ya, dapat kita lihat bersama-sama. Kemudian persediaan barang dagang, barang berkurang 5 juta. Beban angkut penjualan 100.000, kas 100.000, duit keluar di kredit. Lalu kita beralih ke transaksi terakhir pada 30 Juli. Nah, PTA menerima pelunasan dari PTC ini. Nah, PTC, jadi PTC membayar uang ke kita, ke PTA, untuk penjualan tanggal 23 Juli ini. Kita bisa lihat. Jadi kita menerima kas. Nah, benar kan? Kas. Di periodik 8.730.000. Potongan pembeliannya karena 23 ke 37 hari. Berarti kita mendapatkan potongan ininya, potongan diskon. Dia mendapatkan potongan diskonnya, pembelinya. Jadi kita bikin di sini potongan pembelian. Jadi kita yang aturannya 9 juta. Kita mendapatkan kas karena ada potong pembelian dari dapat 3% ini. Jadi 3% dikali 9 juta maka dapatlah hasilnya 270.000. 9 juta dikurang 270.000 maka dapat 8.730.000. Ini yang dapat kita kas kita. Kemudian kita buat juga di perpetual seperti ini juga. Kasnya bertambah 8.730.000 yang aturannya 9 juta karena dapat potongan pembelinya. Jadi kita tidak full mendapatkannya, cuma mendapat 8.730.000 dipotong dengan diskon pembelian. Ya, mungkin ini dia soal nomor 3 yang bisa saya sampaikan dengan penyampaian terbaik saya. Sekian dari saya dengan NIM 154 Muhammad Dawah. Terima kasih.